Dila, lagi ngapain nih? Halo Indra, ini aku lagi lihat berita. Kamu udah tahu nggak? Jadi sekarang tuh lagi marah gitu, nilai-nilai Pancasila tuh mulai luntur di masa muda. Oh, wah ini cocok banget nih sama yang mau aku bahas ntar lagi nih. Ngebahas apa ini? Nah, aku ntar lagi nih mau bahas soal sejarah Pancasila sama arti dari tiap-tiap lambangnya nih. Kamu tertarik gak? Pastilah Dra, apalagi yang kita bahas tentang sejarah dari Pancasila dan arti dari lambang-lambangnya. Itu menarik sekali sih kalau menurutku. Baiklah, mari kita mulai. Pancasila diperkenalkan oleh Bapak Bangsa kita yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, Pancasila diusulkan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila itu hasil dari diskusi dan perumusan dalam sidang tersebut ya? Ya, benar sekali. Soekarno bersama para tokoh lainnya berdiskusi untuk menemukan nilai-nilai yang dapat menjadi landasan negara yang kuat. Kemudian, setelah melalui perdebatan dan konsultasi, Pancasila akhirnya diadopsi sebagai dasar negara kita. Oh, jadi gitu. Terus untuk lambang-lambang di setiap silanya bagaimana, Indra? Nah, untuk sila pertama, yakni berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, melambangkan pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang emas dengan 5 sudut di lambang negara. Apa ada alasan khusus, Dra? Kenapa di sila pertama itu milihnya lambang bintang? Nah, bintang dipilih karena melambangkan keagungan dan kekuatan dalam Pancasila. Kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang membimbing perjalanan kita. Oh, paham-paham. Terus sila yang lainnya gimana? Lalu yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Nah, bentuk rantai yang tidak putus melambangkan ikatan antara sesama manusia yang tidak akan pernah terputus dan saling membantu satu sama lainnya. Oh, jadi kalau untuk sila kedua itu menggarisbawahi tentang pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat ya. Ya, tepat sekali. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, melambangkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Lambang dari sila ini adalah pohon beringin. Kalau untuk sila yang ketiga itu kan lambangnya pohon beringin ya. Pohon beringin itu kan besar, dijadikan tempat berteduh sama semua orang. Sama halnya dengan lambang di Pancasila, itu dapat diartikan sebagai tempat berteduhnya rakyat Indonesia di bawah naungan negara Republik Indonesia. Wah, betul sekali. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila ini adalah kepala banteng yang melambangkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bekerja sama, selalu bersama dalam kehidupan, dan menjunjung tinggi gotong royong serta saling membantu. Terus kalau sila yang terakhir yang kelima aku inget nih, kan bunyinya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus untuk lambangnya itu adalah padi dan kapas. Nah, benar sekali. Untuk sila kelima, ini dilambangkan dengan padi dan kapas, yang mana pada sila kelima menekankan akan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Makasih banyak ya Dra, sekarang aku jadi lebih paham nih tentang sejarah dari Pancasila serta lambang-lambang di setiap silanya. Sama-sama Dila. Nah, penting nih bagi kita untuk memahami dan menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Benar, aku setuju Dra. Jadi Pancasila merupakan landasan kuat yang mempersatukan kita sebagai Tuhan, Kau menciptakan kami. Kau memberikan apa yang kami perlukan. Besok minggu ya. Bagaimana kalau ke pantai? Jam piro? Nanti pagi ta? Jam 9. Wah, jam 9 lu gak iso. Loh, kenapa? Biasanya minggu pagi jam 9 itu gak ada kegiatan. Aku jam 9 ada ibadah di gereja. Walah. Bagaimana kalau sore? Boleh tuh. Jam berapa? Jam 4-an lah. Oh, sip, bisa aku kalau jam 4. Jam 4 ya. Ya, gas. Maaf ya, tadi aku gak tahu kalau
Minggu kamu ada ibadah di gereja. Terus gak apa bro, santai aja. Jane pagi itu yang enak, cuman ya jam 4 gak apa-apa wis. Jadi kita harus saling menghargai dan bertoleransi juga antar beragama. Di dunia ini tak ada yang bisa menandingimu. Engkau adalah panutan kami. Kami seharusnya selalu bersyukur denganmu, karena tanpamu bagaimana nasib kami. Tuhan, maafkanlah kami apabila kami kurang bersyukur. Janganlah Engkau murka, karena di dunia ini masih ada hamba-Mu. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan rantai sebagai lambangnya direpresentasikan sebagai perwujudan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab, adil, berperi kemanusiaan, dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Alkisah, suatu hari seorang pengendara terlihat tidak patuh dalam berlalu lintas. Ia tidak memakai helm dan ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motornya. Karena perbuatannya tersebut, terdapat seorang mahasiswi yang terlihat menyeberang sambil bermain ponsel tertabrak oleh pengendara tersebut. Seorang mahasiswa lain terlihat berlari dan langsung menolong korban ketika mendengar rintihan. Dia membantu korban untuk berdiri bersama sang pelaku dan juga memapahnya menuju motor untuk dibawa ke UMC. Apa yang sakit? Bawa ke UMC Gak berdiri. Gak bisa berdiri. Sakit. Kamu bawa sepeda? Gak bawa. Oh, Udah, ya. langsung aja kita terjun. Kemana? UMC? Iya. Aduh, Ayo. Bisa? Pelan-pelan. sakit. Ayo. Au. Ini gak mau. Akhirnya pelaku membonceng korban menuju rumah sakit terdekat yang ada di Universitas Jember, yakni UNED Medical Center atau biasa disebut sebagai UMC. Mahasiswa lain tadi juga ikut mengantar dengan motor terpisah, sembari membawakan tas korban. Korban berjalan dari parkiran dengan tertatih-tatih sembari dibantu di sisi kanan dan kiri oleh pelaku dan juga sang penolong tadi. Iya. Iya. Biar tahan dulu ya, tahan. Ini dijaga dengan sini. Dalam kehidupan mahasiswa, pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya kerja kelompok. Seperti halnya dengan dua mahasiswa jurusan Tata Boga yang sedang berdiam diri, canggung, bingung harus apa karena mereka dipasangkan untuk menjadi satu kelompok dalam pembuatan proyek masakan daerah. Halo, kenalin aku Lydia. Aku Dewi, tapi kayaknya kita baru kenal ya? Iya, kita emang baru kenal. Oh iya, emangnya kamu dari mana? Aku dari Lamongan. Oh, kalau aku dari Bandung. Oh. BTW, kita kan sekelompok. Gimana kalau kita bikin makanan khas dari daerah Bandung? Aku bisa kok bikinnya. Gimana kalau dari daerahku aja? Aku jago masak dari daerahku loh. Aduh, tapi aku lama belajar deh. Nanti aku ajarin deh. Kamu kok egois sih, Wit? Kamu kan gak mau belajar, tapi malah nyuruh aku belajar. Berarti kamu juga egois dong. Kamu mau nunjukin kemampuan kamu sendiri. Itu namanya kamu egois, Wit. Mereka pun terus berdebat tanpa ada tujuan yang jelas. Mereka berpisah dan meredam emosi masing-masing. Setelah merenung semalaman, akhirnya Widya pun menyadari bahwa dia sebenarnya salah.
dan tidak seharusnya dia memaksakan kehendak terhadap Dewi. Akhirnya, Widya pun pergi menemui Dewi untuk meminta maaf. Gimana kalau kita bikin masakan yang dimodifikasi gitu, kayak masakan dari khas daerahmu sama masakan khas daerahku kita gabungin, kita kan sekelompok. Lebih bagus itu, kenapa kita nggak dari kemarin gitu aja ya? Oke, kalau gitu gimana kalau masaknya di kosku aja, soalnya di kosku peralatannya lengkap. Boleh, nanti ya. Oke. Begitulah penyelesaian konflik dari Dewi dan Widya. Sebagai warga yang memiliki keberagaman suku dan budaya, sudah seharusnya kita tetap saling menghormati dan tetap bersatu tanpa terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di sini. Tadi saya di WA sama Ibu Pembina itu katanya ada kegiatan event publikasi tentang Hari Pancasila. Nah, menurut kalian itu enaknya temanya tentang apa? Dari kegiatan itu coba paparkan pendapat masing-masing. Nah, temanya yang baik ya. Kalau menurut aku sih ya, temanya tuh karena ini memperingati Hari Pancasila, jadi cuma Pancasila aja. Kalau di pendapatku sendiri, gimana kalau temanya itu analisis ekstensi nilai Pancasila di era modern? Boleh. Ada yang lain? Kalau aku kan ini Pancasila kan semakin lama kayak pudar gitu ya. Iya. Jadi aku ngusulin implementasi kita hukum Pancasila gitu. Biar apa ya, masyarakat lebih paham kita hukum Pancasila itu seperti apa. Iya, boleh. Ada lagi? Kalau menurut aku ya, kan ini mau pemilu. Gimana kalau temanya itu penerapan nilai Pancasila di kegiatan pemilu? Sorry banget, tapi kalau menurut aku gimana kalau misalkan kita dicatat di depan, jadi biar kita bisa voting atau dimusyawarahkan, biar kita tahu hasil finalnya kayak gimana. Boleh. Catat aja sih. Iya, iya. Menurut saya yang nomor 3 ini lebih cocok karena kan ini dekat dengan pemilu kan, ya lebih relevan. Nah, menurut kalian gitu? Kalau aku setuju sih, soalnya kalau publikasi jurnal itu selain memberikan fungsi dan manfaat bagi masyarakat, tapi kita juga harus memperhatiin ketertarikan masyarakat juga. Kan pemilu ini sangat-sangat tertarik ya, topik panas gitu di Indonesia. Jadi harapannya kalau kita pakai tema itu banyak yang tertarik sih sama jurnal kita. Berarti yang lain mungkin setuju. Berarti temanya nomor 3 ya? Temanya kan sudah ada. Nah, sekarang kita berbicara tempat. Tempatnya di mana ya? Kalau dari aku sendiri mungkin kita bisa di KPU Jember, jadi kita datang ke beberapa tempat pemilihan umum yang ada di Jember. Mungkin ada pendapat setuju. Oke. Tempatnya sudah ada di sana. Terus sekarang tentang ini pelaksanaan tanggal berapa yang enak? Kalau menurut saya itu tanggal 10 enak nggak? Aku nggak bisa sih kalau tanggal 10 itu bisanya di atas tanggal 10. Di atas tanggal 10 minggu depan. Iya.
Kalau di depan ya nggak bisa. Terus Gimana? Kalau gitu gimana kalau voting aja deh, nanti yang suara paling banyak kita itu. Iya, boleh. Karena kalau gini terus biar tahu nggak ada pendapat nanti. Iya. Oke. Coba voting sekarang. Ini ada tanggal pelaksanaan, ada tanggal 18, 20, ada 22. Yang setuju di 20 siapa? Satu orang. Oke. Yang 18? Wah, 3. Saya juga setuju di tanggal 18. Berarti fix ya di tanggal 18 saja. Oke, karena yang lebih banyak setujunya di tanggal 18. Oke. Jadi mungkin nanti dia dikasih job desk aja ya di tanggal 18. Temanya tadi sudah didapatkan ya. Itu setuju di nomor 3 tentang penerapan Pancasila di kegiatan pemilu. Untuk tanggalnya itu tanggal 16. Nah, itu hasil rapat kita hari ini. Mungkin ada tambahan? Sudah cukup ya. Nah, kalau sudah cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Begini Bu, tadi kan kita sudah mengadakan rapat dengan teman-teman tadi. Nah itu hasil rapatnya gini, sudah ditentukan temanya itu tentang penerapan nilai Pancasila di pemilu. Untuk proposal Iya. untuk jurnal. Terus tanggal pelaksanaannya itu di tanggal 18. Sekarang tanggal oh iya masih lama. Ya, begitu aja. Jadi temanya tadi tentang apa mas, pemilu ya? Iya, penilaian. Iya. Ya. Oke, saya ada di sini. Nanti masnya bisa kirim proposalnya ke saya aja ya. Oke. Nanti bisa kirim lewat email, aku lewat WA saya. Baik. Terima kasih ya mas. Kita lahir dan dibesarkan di negeri ini. Ya, Indonesia. Di mana di negeri ini keadilan berupaya untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang suku, agama, ras, dan latar belakang sosial ekonomi mereka. Namun Indonesia yang katanya negara hukum dan di atas hukum itu pun menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya malah melakukan hal yang sebaliknya. Memang negara kita kaya, namun sangat miskin dalam keadilan. Bagaimana Indonesia maju, sedangkan di negara ini masih dihantui ketidakadilan? Seperti di sudut-sudut kota, bahkan di desa-desa terpencil, masih banyak anak-anak yang terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka adalah suara yang membutuhkan keadilan. Mereka adalah penerus bangsa Indonesia. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Indonesia tidak kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang yang adil dan jujur. Keadilan di Indonesia harus menjadi misi bersama. Suara-suara yang terpinggirkan, yang terabaikan, dan yang tak mampu bersuara harus diberikan tempat yang setara dalam masyarakat kita. Dengan bersatu dan bersama-sama, kita dapat mengubah Indonesia menjadi tempat di mana keadilan terwujud untuk semua. Mari suarakan keadilan di Indonesia, dari pelosok desa hingga ibu kota. Mari menjadi penerang bagi mereka yang terjebak dalam ketidakadilan. Dengan bersuara, bergerak, dan bertindak, kita dapat menciptakan perubahan yang hakiki. Keadilan bukanlah mimpi yang jauh di ufuk, tetapi suatu realitas yang dapat kita wujudkan jika kita berkomitmen untuk melakukannya. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman, pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu
perlu terus disesuaikan dengan konteks dan dinamika sosial yang ada. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menghadirkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan tantangan global. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pengimplementasian Pancasila perlu dimulai dari diri sendiri. Setiap individu harus berkomitmen untuk menjadi warga negara yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong harus menjadi prinsip yang terpatri untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam generasi muda sehingga mereka mampu untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendorong pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan contoh yang baik dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ini, yaitu dalam kehidupan sehari-harinya dan juga dalam pengambilan suatu kebijakan. Tidak hanya itu, media massa juga perlu memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Media massa juga perlu bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan objektif dalam mempromosikan nilai-nilai kebinekaan, persatuan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Pengimplementasian Pancasila bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berkelanjutan. Mari kita bergandengan tangan, bersama-sama menjadikan Pancasila sebagai kekuatan yang menggerakkan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik.